Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Allah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allah. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Baiklah. Abi akan mengabsenkan kamu terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alif kemana? Sakit. Yang lain? Sakit juga ya? Alif sakit. Sapara sakit juga? Ya, Sapara sakit. Ya. Bagi yang sakit, kita doakan sama-sama supaya cepat sembuh dan bisa masuk ke sekolah kembali. Amin ya robbal alamin. Baiklah, sebelum kita mulai belajar hari ini, untuk lebih semangat lagi, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Lagunya Naik Delman. Ya, sama-sama. Sudah tahu lagunya? Sama-sama. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk di tempat kusir yang bekerja, supaya baik jalannya. Oke. Ya. Sebelum itu Abi ingin tanya terlebih dahulu, naik apa kamu ke sekolah tadi? Naik motor? Ada yang naik mobil? Ada yang diantar orang tua? Ada yang pakai sepeda? Ada yang jalan kaki? Tidak ada. Oke, ya. Yang kita nyanyikan itu tadi dan yang Abi tanyakan itu tadi, kamu naik sepeda, kamu naik motor, kamu jalan kaki. Nah, itu ada kaitannya dengan pelajaran kita hari ini. Pelajaran kita hari ini adalah masih perkembangan teknologi ya. Perkembangan teknologi transportasi. Perkembangan teknologi transportasi. Sebelum itu Abi ingin menyampaikan di mana ada tujuan pembelajarannya setelah kita
belajar nanti, ya. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu satu, kamu dapat menyebutkan jenis-jenis transportasi. Yang kedua, dapat membedakan alat transportasi zaman dahulu dan zaman sekarang atau masa kini. Yang ketiga, dapat menjelaskan manfaat perkembangan teknologi transportasi. Dan yang keempat, bisa bertanggung jawab dan semangat dalam pembelajaran hari ini, ya. Jadi, sebelum itu Abi ingin membaca teks tentang perkembangan teknologi, ya, perkembangan alat transportasi dari masa ke masa, ya. Dengar baik-baik. Pada zaman dahulu, sebelum orang mengenalkan alat transportasi, mereka berjalan kaki terlebih dahulu, ya. Untuk bepergian mereka berjalan kaki. Ini pada zaman dahulu. Kalau mereka ada membawa barang, mereka pikul atau mereka junjung, karena tidak ada alat transportasi pada zaman dahulu, ya. Kemudian manusia sudah mulai berpikir bagaimana supaya dapat membawa barang, supaya dapat membawa orang. Manusia berpikir untuk membuat roda. Ya, rodanya roda dari kayu. Roda dari kayu yang biasa disebut orang bendi atau bendi ini rodanya dari kayu. Kemudian bisa dibawa dengan menggunakan tenaga hewan, ya. Untuk lebih jelasnya lagi, Abi ada membawa media pembelajaran, ya. Rodanya dari kayu dan dijadikan sebuah bendi. Ada lagi yang namanya, selain daripada bendi, pedati. Pedati bisa juga. Ini adalah digunakan di desa atau di kampung-kampung untuk membawa hasil pertanian, ya, membawa hasil pertanian dan menggunakan tenaga hewan. Mereka sudah berpikir dari roda yang terbuat dari kayu itu tadi. Kemudian bendi atau ini tadi, kereta sapi ini tidak bisa membawa barang yang sangat banyak. Tidak bisa membawa barang sangat banyak. Waktu tempuhnya tidak bisa cepat. Berpergian dari tempat yang satu ke tempat yang lain agak lama sampainya, ya. Nah, dia ramah lingkungan, ya. Kemudian bebas polusi, ya. Kita sambung lagi tentang perkembangan tadi. Setelah manusia berpikir untuk membuat roda yang terbuat daripada kayu, lalu manusia berpikir lagi untuk menciptakan roda yang terbuat dari karet. Diciptakanlah dengan yang namanya ban sepeda. Dijadikanlah sebentuk sepeda yang bannya dari karet, ya. Dan ini adalah gambar becak. Dari kereta hewan tadi berpindah menjadi becak yang dikendarai oleh tenaga manusia. Ya, nampak kan? Seorang tukang becak sedang mengayuh becaknya. Kemudian becak ini banyak kita temui di
di kota-kota, bahkan di Bengkalis masih ada yang namanya becak yang dibawa oleh atau yang didayung atau yang dikendarai oleh tukang becak. Nah, ini juga membawa penumpangnya terbatas. Barangnya pun tidak bisa dibawa banyak. Tidak bisa bepergian jauh. Cukup di sekitar kota. Dan dia juga ramah lingkungan. Tidak ada polusi. Ya. Tidak memakai bahan bakar. Ya. Setelah manusia berpikir lagi bagaimana cara membuat kendaraan yang cepat. Kalau bepergian bisa cepat sampai. Lalu manusia berpikir untuk membuat yang namanya mobil, sepeda motor. Ya, nah, ini Abi buat contoh. Ada sepeda motor, ya. Walaupun ini cuma mainan anak-anak, tapi ini adalah contoh. Manusia sudah berpikir untuk masa yang akan datang, dia akan membuat alat transportasi yang canggih, yang sudah menggunakan mesin. Sepeda motor cepat sampainya kalau kita berpergian, tapi bisa membawa orang dan barang, ya. Kalau mobil juga bisa membawa orang dan barang yang banyak, apalagi bus, ya, kereta api, dan lebih canggih lagi sekarang ini ada namanya kereta cepat. Macam di Jakarta menuju ke Bandung, itu tidak sampai 1 jam. Namanya kereta cepat. Itu membawa penumpang ratusan orang. Dan banyak membawa barang. Itu manfaatnya dari transportasi. Ya. Kemudian ini dia memakai bahan bakar. Dia kurang ramah lingkungan. Karena mobil ini mengeluarkan asap. Dari asap menjadi polusi udara. Kalau mobil terlalu banyak, maka asapnya banyak, terjadilah polusi udara. Nah, ya. Sampai di situ ada yang mau bertanya? Ya. Transportasi yang kita pelajari hari ini transportasi darat. Transportasi itu dia ada 3, ada darat, ada air, dan ada udara. Yang kita pelajari hari ini adalah transportasi darat. Nah, ada manfaat daripada transportasi. Manfaat daripada transportasi adalah manfaat transportasi adalah untuk mempermudah membawa orang dan barang. Nah, ini manfaat dari transportasi. Tapi tadi sudah ya. Transportasi mana yang bisa berjalan jauh, transportasi mana yang tidak bisa berjalan jauh, transportasi mana yang memakai bahan bakar, transportasi mana yang tidak memakai bahan bakar, transportasi mana yang cepat, dan transportasi mana yang lambat. Untuk itu
Abi ingin membagikan ya kamu dua kelompok ya untuk mengerjakan LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Ya, kamu berdiskusi dengan kelompok kamu ya. Nanti yang di sini kamu mengisinya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Nah, di kelompok itu ada kelompok 1. Siapa mau kelompok 1? Kelompok 1 itu ya. Ini kelompok 2. Kelompok 1 siapa ketuanya? Ulfa. Sekretarisnya? Sekretarisnya siapa? Kaila. Kelompok 2 ketuanya Zahid. Sekretarisnya? Aska. Oke. Silakan duduk per kelompoknya. Silakan dirapatkan meja ini. Ini kursinya diambil. Kursinya diambil. Rapatkan. Rapat. Rapat lagi. Ayo, rapat nih. Rapat Gibran. Rapatkan. Ambil kursi Ker. Kursinya ambil. Kamu duduk di mana? Duduk di situ. Dah, kamu boleh keluarkan alat tulis ya untuk mengerjakan tugas. Kamu keluarkan buku kamu ya. Zaid pindah situ, Zaid. Pindah sebelah Akbar sini. Zaid situ. Coba pindah situ. Pindah situ. Coba dari sana, Bar. Nah, Zaid. Pindah situ. Pindah situ. Nah, situ, Zaid. Dah, duduk. Duduk bisa tuh. Dah tuh. Nah ya. Di situ ada petunjuk mengerjakan tugasnya. Baca tunjuknya. Sumber tenaga. Kerja kelompok perbedaan transportasi. Kerja kelompok perbedaan transportasi. Zaid. Ini dibaca. Kerja kelompok perbedaan transportasi. Pelan betul suaranya. Oke. Silakan kamu mengerjakan tugasnya. Zaid tengah lah, Askas itu. Zaid tengah lah. Ini. Boleh dikerjakan, ya. Tentang perbedaan alat transportasi masa kini dan masa lalu, ya. Tulis. Pegang pensil tuh. Kerjasama. Tidak ada yang melihat-lihat saja. Kerjasama. Ya.
Perbedaan antara alat transportasi tradisional dengan alat transportasi modern. Ya. Jangan main. Simpan. Simpan mobilnya. Apa perbedaannya? Dari segi apa? Ya, dari segi tenaga, dari segi waktu, dari segi dampak lingkungan, dari segi bahan bakar, dari segi biaya. Ya. Itu yang kamu kerjakan. Yang ini. Ini boleh, bisa nih. Silakan. Iya. Boleh saja nih. Sudah? Kalau sudah, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Tepuk semangat. Kurang semangat. Ulangi sekali lagi. Tepuk semangat. Oke, kita minta kelompok yang pertama untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Yang membaca hasil diskusi di tengah. Teman yang lainnya, ya. Boleh? Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi. Perbedaan transportasi tradisional dan transportasi modern. Dari segi sumber tenaga, transportasi tradisional menggunakan tenaga hewan dan manusia, transportasi modern menggunakan mesin. Dari segi waktu, transportasi tradisional perpindahan tempat membutuhkan waktu yang lama, transportasi modern perpindahan tempat dilakukan dengan cepat. Dari segi dampak lingkungan, transportasi tradisional tidak ada polusi, ramah lingkungan. Transportasi modern kurang ramah lingkungan, ada polusi. Dari segi bahan bakar, transportasi tradisional tidak menggunakan bahan bakar. Transportasi modern menggunakan bahan bakar. Dari segi biaya, transportasi tradisional murah, transportasi modern mahal. Demikianlah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Sekarang kita panggil kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Kelompok yang lain silakan mendengar
hasil dari kerja kelompok 2. Siapa yang mau membaca? Yang suaranya yang kuat. Suaranya harus kuat. Nah, suaranya harus kuat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan tentang perbedaan alat transportasi masa lalu dan masa kini. Sumber tenaga. Alat transportasi tradisional menggunakan tenaga hewan dan tenaga manusia, sedangkan modern menggunakan tenaga mesin. Waktu perjalanan lebih lama, modern perjalanan semakin cepat. Dampak lingkungan. Alat transportasi tradisional tidak ada polusi. Alat transportasi modern ada polusi udara. Bahan bakar. Tradisional tidak memerlukan bahan bakar, sedangkan modern memerlukan bahan bakar. Biaya. Tradisional murah dan modern mahal. Ya, Sudah. demikian. Demikian dari kerjasama kami. Terima kasih. Itu aja. Silakan tepuk tangan. Terima kasih masing-masing kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya. Ya. Oke. Tentu ada perbedaan antara transportasi tradisional atau masa lalu dengan transportasi modern atau masa kini dari berbagai segi, dari sumber tenaga, dari tenaga saja sudah ada berubah, ya, udah, nah, ya, dari segi tenaga, dari segi waktu, dari dampak lingkungan, dari apa lagi? Bahan, dari bahan bakar, ada lagi dari, jangan pandang keluar lagi, dari biaya, ya, oke. Setelah ini kita untuk lebih semangat lagi, ya, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Lagu apa? Lagunya adalah naik kereta api. Naik kereta api. Siapa mau ikut ke Bandung, Surabaya? Bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawanku lepas. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ke Bandung, Surabaya, bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawanku lekas naik. Dah ya. Jadi Abi ingin merefleksikan pembelajaran hari ini. Yang pertama tadi, bisakah kamu menyebutkan jenis-jenis alat transportasi darat? Apa-apa saja alat-alatnya, jenis-jenisnya, jenis-jenis transportasi darat? Mobil, Honda, sepeda. Kalau zaman dahulu, becak, delman, lagi, pedati. Nah, atau kereta kayu yang terbuat dari kayu, ya. Oke. Bisakah kamu membedakan
Bisakah kamu membedakan alat transportasi dahulu dengan zaman sekarang? Bisa. Ya. Nah, apa manfaat dari alat transportasi? Apa manfaatnya? Ada yang bisa? Ya. Nah, mari sama-sama kita menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Kesimpulannya adalah transportasi memudahkan kita membawa orang dan nah, transportasi memudahkan kita membawa Orang dan barang. Ya. Baik. Setelah kamu saya anggap sudah mengerti, ya, selanjutnya Abi ingin mengadakan evaluasi. Ya. Evaluasi yang pertama evaluasinya pengetahuan, ya, pengetahuan dengan memberikan pertanyaan berbentuk lisan, ya. Siapa yang bisa tunjuk tangan, ya, nah, yang bisa tunjuk tangan. Pertanyaannya yang pertama, sebutkan jenis-jenis alat transportasi. Tunjuk tangan yang bisa. Nah, sebutkan. Mobil. Lagi? Honda. Lagi? Sepeda. Lagi? Becak. Lagi? Bus. Bus. Lagi? Kereta api. Kereta api. Oke. Silakan keluarkan buku dan pensilnya. Ya. Pertanyaan berbentuk tulisan. Cepat. Tasnya mana? Tasnya. Ambil bukunya. Ambil bukunya, cepat.